Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kita mengupload video terbaru. Hari ini di bengkel kita kedatangan Toyota Raiser yang 1000cc GR dengan turbo. Jadi di video kali ini kita akan sedikit bahas-bahas atau review tentang Toyota Raiser 1000cc GR dengan turbo. Gak usah lama-lama ya, langsung aja kita bahas. Kalau kita masuk ke bagian mesin, mungkin sekilas penampakan mesin Raiser seperti ini ya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, kita sudah dapat ABS. Itu kita dapat ABS, ini akuator ABS, kemudian ini ada ECU mesin, kemudian ada aki. Kemudian di sini filter udara. Kemudian kalau kita masuk ke setengah sedikit, ini mesinnya 3 silinder. Kemudian di sini ada throttle-nya di belakang. Kemudian kalau ada yang tanya Raiser pakai turbo, turbonya ada di sini. Jadi ini masih satu-satunya kendaraan Toyota 3 silinder yang pakai turbo ya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, di sini ada reservoir dari radiator. Kemudian ada reservoir dari washer. Kemudian di sini ada reservoir dari brake fluid. Kira-kira seperti itu tampilan mesin dari Raiser 1000cc 3 silinder GR dengan turbo. Sekilas untuk area bodi yang perlu diperhatikan adalah Toyota Raiser ini memiliki dua model warna ya. Ada yang two tone atau dua warna, ada yang single tone. Untuk yang two tone, kebetulan yang ini two tone, itu untuk area roof atau atapnya itu warnanya hitam. Jadi untuk Raiser yang two tone itu atapnya berwarna hitam, sementara untuk bodinya ada berbagai macam warna. Kemudian jika kita memilih yang two tone, untuk velgnya kita akan mendapat velg berwarna hitam juga dengan ukuran 17 inci. Kemudian untuk area ground clearance-nya Raiser ini setara dengan Avanza ya. Mungkin kira-kira sekitar 200 mm, jadi aman untuk lewat jalan-jalan mungkin yang masuk desa atau jalan-jalan yang ada gelombang atau batu-batu. Ini cukup aman karena ground clearance-nya cukup tinggi. Di area kiri kita dapat emblem Raiser, kemudian emblem 50 tahun ulang tahun Toyota Indonesia. Kemudian karena ini Raiser yang GR, kita juga dapat emblem GR pada area kanan. Kemudian di tengah-tengah ada rear kamera yang membantu kita untuk parkir, untuk melihat keadaan di area belakang ketika kita parkir mundur. Kemudian kita masuk ke ruang bagasi belakang ya. Di ruang bagasi belakang tampilannya seperti ini. Kalau kita cari ban cadangan ada di bawah. Kemudian yang unik dari Raiser adalah bagasinya ada dua ukuran ya.
Jadi ini yang model pertama, ukuran pertama. Kemudian kalau kita pindah ukurannya, kita lepas, kita pasang di atasnya seperti ini. Kemudian untuk yang bangku belakang kita tidurkan, joknya kita tutup. Ini adalah mode bagasi yang kedua milik Raize. Jadi kalau kira-kira kita punya hobi sepeda yang kecil atau tanggung, itu bisa masuk ke Raize dalam mode bagasi yang lebih luas seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari Raize pada area bagasi belakang. Untuk remote Raize sendiri bentuknya seperti ini ya. Di belakang ini ada kunci manualnya, ini tinggal digeser kemudian kuncinya bisa keluar. Kemudian untuk tombolnya itu tersedia tombol unlock saja, sementara untuk tombol locknya itu yang ditekan adalah logo Toyotanya. Jadi logo Toyota ini sekaligus sebagai tombol lock pada remote kendaraan Raize. Jadi kalau kita tekan, ini lock, kemudian ini yang unlock. Yang logo Toyota ditekan lock, kalau unlocknya yang ada gambarnya unlock ini. Untuk bagian interior dari Raize, kita di sini mendapat electric mirror, mirrornya elektrik. Kemudian retract-nya itu auto. Kemudian untuk power window yang auto itu cuma milik driver, sementara yang passenger semuanya manual ya. Kemudian kalau kita pindah ke MID, ini untuk Raize ada yang sedikit unik ya pada MID-nya, dimana kalau kita pindah ke menu setting, di sini ada beberapa pilihan yang cukup baru ya. Yang pertama yaitu kecerahan layar. Ini kalau kita klik, ini bisa untuk mengatur kecerahan layar dari MID. Kemudian ada penyetelan waktu dan tanggal ya, seperti biasa. Kemudian ini cukup unik, yaitu desain tampilan MID, di mana kita bisa memilih beberapa display untuk tampilan MID yang kita inginkan. Misal kita ganti yang display 1, nah tampilannya berubah seperti ini. Kemudian kalau kita ganti display 2, tampilan MID-nya juga berubah. Ada display 3 juga, ada display 4. Jadi untuk yang menu desain MID ini memang lebih personal pada pemiliknya, mana yang lebih disukai untuk desain tampilan MID-nya. Kemudian ada pengaturan layar. Ini untuk menampilkan menu seperti lampu indikator eco, kemudian penghematan BBM, kemudian trip, dan ya seperti ini ya isinya. Kemudian ada alarm, ini pengaturan untuk nada belok sama suara. Kemudian informasi hari, ini kalau misal kita ada ulang tahun pasangan, atau mungkin anniversary, atau mungkin meeting, ini bisa dimasukkan aja tanggalnya. Nah, untuk kategorinya bisa diisi, kemudian tanggalnya juga bisa diisi. Nanti supaya ada pengingat kalau waktunya kita meeting, atau mungkin mengingatkan kita kalau ada anniversary atau ulang tahun. Kemudian ada opsi kendaraan. Ini ada seperti kunci pintu, pemilihan menunya seperti ini. Jadi kalau di mobil yang lain itu biasanya kalau kita mengatur ini harus ke bengkel menggunakan GTS untuk settingnya. Untuk Raize ini bisa beberapa
menu bisa kita setel sendiri dari MID seperti ini. Fungsi ketik 3 kali untuk rating. Kemudian ada pengaturan perawatan, ini pengingat kalau kita habis ganti oli kemudian mau pasang alarm kapan lagi ganti oli, lah itu bisa diisi. Ini pengaturan ganti oli. Kemudian yang ini ganti OF, kemudian ini rotasi ban. Kemudian ada perawatan oli. Nah, ini kalau setelah kita ganti oli, kita restart agar pengingatnya itu aktif ya. Kemudian default ini kembali, kemudian ada pemilihan bahasa. Seperti itu untuk tampilan MID pada Ryza. Setelah MID kita ke setirnya ya, ke steering wheel. Di steering wheel biasa ada ini tombol perintah untuk wiper. Kemudian di kanan ada tombol perintah untuk lampu depan, lampu kepala. Kemudian yang baru lagi ada pedal shift ini. Kemudian ini kalau kita pindahkan persneleng ke posisi manual SM ini ya, kemudian untuk mengganti persnelengnya bisa kita gunakan secara manual dengan pedal shift yang kanan untuk menaikkan persneleng, atau pedal shift yang kiri untuk menurunkan persneleng. Tapi karena prakteknya kita harus jalan, jadi nggak bisa kita praktekkan dulu. Kemudian pindah ke steering wheel. Di steering wheel di sini ada tombol untuk pengaturan MID ya, untuk mengarahkan MID ke menu, ke setting, kemudian enter. Kemudian ada tombol back. Kemudian ada menu trip, ini trip 1, trip 2 atau odometer bisa dipilih. Kemudian ini ada tombol voice command. Kemudian ini ada volume down untuk mengecilkan suara pada audio. Kemudian ini volume up untuk menambah suara. Kemudian di sini adalah kursor untuk audio. Ini mode untuk memilih seperti radio atau Bluetooth atau iPod. Kemudian ini fast forward, ini rewind, ini tombol untuk panggilan telepon. Kemudian ada juga power mode. Ada tombol power mode. Sementara untuk yang eco kita menggunakan yang eco drive ya, bukan eco mode. Jadi cuma ada yang normal mode, kemudian ada yang power mode. Kemudian yang baru lagi, kalau kita ke atas, di atas mirror itu ada peringatan seatbelt ya. Ini 3, ini untuk bangku belakang. Jadi ini untuk passenger yang sebelah kiri, ini passenger tengah, kemudian ini passenger yang sebelah kanan. Kemudian kita pindah ke audio. Untuk audio Ryza sendiri bentuknya seperti ini. Kemudian untuk fiturnya kita dapat T-Link, kemudian M Toyota ini untuk dealer atau telepon darurat Toyota. Kemudian ada USB, kemudian ada radio, kemudian ada audio Bluetooth, kemudian ada telepon, voice command, audio video, sama iPod. Kemudian kalau kita jalan-jalan ke setting audionya, di sini ada pengaturan tampilan. Ini sudut pandang, ini berfungsi supaya lebih kelihatan kalau kita lihat dari samping, bisa diatur seperti ini. Kemudian ini brightness saja, kecerahan. Kalau yang kedua di settingan ada pengaturan gambar. Ini kalau kita play video ya pakai audio. Kemudian ini untuk pengaturannya. Kemudian yang ketiga kita masuk ke sistem. Di sistem ini ada sistem umum seperti informasi perangkat lunak, lisensi, kemudian default setting ya. Kemudian di regional ini ada pengaturan bahasa, zona waktu, format jam,
modifikasi ganjil genap. Kemudian di konektivitas ini ada konektivitas Bluetooth untuk menghubungkan Bluetooth kita dengan audionya Ryze. Kemudian di antarmuka pengguna ini ada suara, beepnya itu hidup atau mati. Kemudian latar belakang ini background audionya. Kemudian warna kecerahan ini untuk warnanya standar atau pemilihannya. Kemudian di pengaturan dua zona ini ada zona tunggal atau dua zona. Dua zona ini artinya untuk audio depan sama audio belakang kita bisa menggunakan sumber audio yang berbeda. Misal di depan iPod, kemudian yang belakangnya apa, atau bisa dihubungkan ke perangkat USB, kemudian audio video mati, radio, dan USB kalau pakai dual zone. Kemudian di bawah sini ada power outlet 12 volt 120 watt. Di sini ada charger 2,1 ampere. Kemudian ini tampilan persnelengnya. Kebetulan yang kita pakai ini yang otomatis ya, P, R, N, D. Kemudian ada yang sekuensial dan manual. Kemudian di panel, cluster panel, di sini ada pun AC untuk blower ya, blower AC. Kemudian tombol AC. Kemudian ini udara luar, udara dalam. Kemudian ini untuk off kipas. Kemudian ini untuk pilihan AC auto. Di sini ada pengaturan temperatur. Kira-kira seperti itu review singkat kita. Kita telah melihat sekilas unit Toyota terbaru, yaitu Toyota Ryze, dimana kebetulan yang kita punya ini yang 1000 cc 3 silinder GR dengan turbo. Untuk beberapa fitur mungkin seperti tiling pada audio tadi, mungkin kita akan bahas di video terpisah di lain waktu ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan saja ngobrol di kolom komentar. Kemudian boleh di like ataupun di share ke teman-teman semuanya kalau dirasa video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.